Lagi di elaboration part yang kedua masih tentang drama kantor. Nanti aku akan kasih tahu juga permasalahan-permasalahan apa yang biasa terjadi di kantor dan juga solusi-solusinya. Nah, sebelum kamu siap untuk menghadapi drama di kantor, ada baiknya kamu bisa mencoba menghirup aromaterapi yang tepat sesuai yang kamu inginkan, karena ada penelitian ilmiahnya juga bahwa dengan kamu menghirup aromaterapi yang tepat itu bisa menenangkan pikiran kamu sebelum menghadapi drama kantor. Nah, aku rekomendasikan aromaterapi yang tepat buat kamu adalah aroma irama dengan packagingnya yang cute dan juga manis sesuai dengan aromanya. Aku suka dua ini sih. Yang pertama ini aroma irama namanya kenangan manis. Ini campuran dari vanilla season dan coconut trees. Jadi bisa dibayangkan ya aromanya menyegarkan, pas buat mengembalikan mood kamu yang baik kalau nanti sebelum menghadapi drama di kantor. Kemudian yang kedua ada juga aroma irama yang namanya kasmaran. Ini campuran dari roses and white jasmine. Jadi bisa aku bilang harumnya ini lebih melembutkan. Jadi tergantung viewers suka yang mana. Kalau pilih yang menyegarkan bisa pilih yang ini tadi, kenangan manis. Kalau melembutkan saya pilih warna kuning ini. Nah, untuk tahu varian-varian yang lebih banyak lagi bisa langsung klik link di description YouTube. Oke, di part yang kedua elaboration ini aku akan membahas drama kantor lebih spesifik lagi based on true story. Dari siapa? Dari kisah-kisah viewers sendiri yang dibagikan di akun Instagram aku elisavidya.k. Jadi waktu aku nanya di Instagram stories aku, apa sih drama-drama kantor yang sering terjadi, dan banyak sekali yang berbagi pengalamannya. Dan itu luar biasa ya, sungguh di luar perkiraan aku. Ada yang bilang waktu itu menghina agama, bawa-bawa ras, suku dan sebagainya. Ada yang bilang banyak nih rekan kantor yang bermuka dua. Kemudian ada juga yang suka menjilat atasan seperti itu kan. Kemudian ada juga yang agak-agak ngeri nih, bullying dan juga pembunuhan karakter. Bahkan sampai yang mungkin sering terjadi, love affair di kantor atau office affair. Nah, di sini aku akan mengambil garis besarnya untuk aku sampaikan ke viewers dan memberikan solusi-solusi yang mudah-mudahan bisa jadi pencerahan buat viewers semua ya saat menghadapi drama kantor. Langsung aja. Yang pertama, aku akan ambil kisah seseorang, yaitu saling ngomongin di belakang atau bisa kita sebut gibah ya. Kadang kalau denger gini, ini sudah permasalahan umum terjadi, kesel serius kalau dengerin ada teman yang berlaku seperti itu di kantor ya. Kayak rasanya pengen labrak aja. No. There's no need to make a dramatic scene because it's a big no. Jangan sampai, just keep calm and stay wise. Kamu harus bisa berpikir jernih, karena ya mungkin aja mereka menusuk kamu dari belakang, bercerita tentang kamu di belakang. Mungkin kamu sukses gitu di pekerjaan kamu atau performa kamu bagus. Biasanya orang-orang yang suka ngomongin di belakang ini disebut sebagai backstabber, atau dari bahasa Inggrisnya backstab, kamu menusuk dari belakang. Nah, untuk menghadapi seorang backstabber di kantor ini memang harus pelan-pelan, gak bisa langsung kita labrak gitu aja. Yang ada malah level kamu sama buruknya dong sama dia, ya kan? Alangkah baiknya viewers yang pertama adalah telusuri atau selidiki dulu dan klarifikasi. Jadi caranya kamu kumpulkan fakta-fakta atau bukti-bukti di lapangan dulu dari teman-teman di sekitar, tapi caranya halus aja ya. Kira-kira apa betul kabar-kabar tentang kamu yang gak enak atau gak baik ini berawal dari teman dekat kamu sendiri, yang biasanya teman berbagi cerita di kantor, partner kamu cerita, kamu udah percaya banget, udah ngerasa kayak ini udah CS-an banget nih di kantor, ternyata yang menyebarkan dia gitu. Nah, kalau memang kamu sudah mengumpulkan bukti dan memang faktanya adalah dia yang menyebarkan berita nggak enak tentang kamu di kantor, kamu bisa langsung klarifikasi ke dia. Hadapi dia langsung, kemudian kamu tanya baik-baik, jangan dengan ketus atau marah atau frustasi, santai dulu. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian kamu temui dia, kalau bisa ngobrol empat mata ya, jangan di depan orang banyak atau di depan kantor karena nggak enak. Ambil di saat sudah selesai jam kantor, kamu ajak ngafe kayak, atau saat break
lunch break waktu makan siang kamu ajak tuh ngomong baik-baik, "Kenapa sih kamu, ngomongin aku, bener nggak? Aku denger dari teman-teman kalau kamu ngomongin aku soal ini, itu kan nggak bener soal aku." Nah, kamu bisa, menemukan fakta bahwa dia berperilaku seperti itu, apakah itu memang tabiatnya, kompetitif nggak suka diunggulin, yang kedua atau memang, eee, kamu pernah ada perilaku tidak baik ke dia yang kamu nggak sadari karena kamu ngerasa udah teman baik, ya udah ngomongmu ceplas-ceplos aja no filter. Nah, kalau memang kesalahan dari kamu, akhirnya dia pernah sakit hati dan akhirnya, berdampak pada perilaku dia menjelek-jelekan nama baik kamu, ada baiknya kamu dengan lapang hati, ya udah kamu minta maaf aja supaya kenapa? Hubungan kamu ke depannya bisa lebih baik lagi. Tetapi jika kalian sudah berhubungan baik, kemudian, suatu saat dia berbuat yang sama masih menjadi backstabber buat kamu, maka lakukanlah self distancing. Jadi kamu jaga jarak sama partner kerja kamu tetap harus bisa bekerja profesional. Kalau diajak curhat lagi atau dia mulai memancing kamu untuk cerita-cerita, ada masalah apa sih? Katanya denger-denger gini ya, bener nggak? Nggak usah kepancing viewers, udah biasa aja. Nggak apa-apa kok, itu udah biasa. Kata siapa? Nggak apa-apa kok. By the way kerjaan ini gimana? Langsung aja fokus sama kerjaan kantor supaya kamu tetap profesional dan lebih rasional. Oke? Oke, drama kantor yang kedua adalah pembunuhan karakter. Biasanya pembunuhan karakter ini jika ada salah seorang pekerja yang melakukan kesalahan, sebetulnya kesalahannya itu nggak seberapa fatal, kecil aja, tapi akhirnya ada seseorang yang menggiring opininya bahwa ini adalah kesalahan yang fatal dan berakhir pada korban itu dicemooh orang sekantor. Bayangin bagaimana under pressure seperti itu, bagaimana korban dari pembunuhan karakternya harus bisa survive, di mana orang-orang kantor banyak mencemoohnya. Dan ini kasihan loh korban bullying untuk pembunuhan karakter ini. Kenapa? Karena dia akan merasa tidak dihargai kalau pengen kasih opini atau gagasannya itu kayak di-cut gitu aja, itu kan perasaan yang nggak enak dan biasanya berujung pada akhirnya dia malas-malesan ke kantor atau yang punya tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi itu akan sering muncul, sakit-sakit seperti itu, kondisi, fisik yang sering terjadi kemudian akhirnya dia jadi sering berpindah-pindah pekerjaan atau sering izin kerja karena merasa tidak nyaman di kantor. Dan biasanya kualitas tidur terganggu, jadi susah tidur, susah makan, jadi nggak semangat aja bawaannya ke kantor. Jadi biasanya kalau kamu termasuk salah satu korban dari bullying di kantor atau pembunuhan karakter di kantor, ada 3 hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, ya mungkin saja refleksi diri ya. Semua kesalahan dari kamu lihat dulu apakah betul kamu sudah melakukan yang optimal atau mungkin selama ini kamu belum bekerja secara optimal, ada yang salah. Misal kamu kurang koordinasi dengan atasan kamu atau dengan rekan kerja kamu atau kamu bekerja seenaknya sendiri atau terkadang kamu memang sering izin kerja tanpa kamu ada koordinasi dengan atasan sehingga kamu bisa melakukan refleksi diri. Tetapi jika memang kesalahan bukan di kamu dan kamu selalu dijelek-jelekan, kamu bisa melakukan hal yang kedua yaitu lapor ke bagian personalia, HRD atau langsung ke atasan kamu. Kamu sampaikan dengan baik-baik, istilahnya kayak curhat tapi curhat secara profesional ya. Kamu merasa nggak nyaman karena sudah diperlakukan pembunuhan karakter ini dan ya harapannya sih kamu akan menemukan solusi yang profesional ya. Kalau misalnya kamu refleksi diri juga sudah, kemudian lapor ke HRD, personalia atau bagian ke atasan sudah, tapi kamu masih merasakan dampak psikis dan juga fisik, kamu rasa udah wah aku udah mulai stres, depresi, kamu bisa butuh bantuan profesional ke psikiater atau misalnya ke psikolog supaya kamu tetap bisa konsentrasi di kantor dan tetap bisa kembali ke kantor dalam keadaan kesehatan mental yang baik. Itu dia. Jadi kalau ada yang melakukan bullying atau pembunuhan karakter ke kamu dan kamu merasa udah benar-benar stres berat nih, yaitu tadi cara terakhir adalah curhat ke profesional atau ke keluarga kamu terdekat supaya kamu lebih merasa tenang dan damai. Iya, this is the end untuk drama kantor. Apa ini kira-kira? Love affair atau office affair, perselingkuhan yang terjadi di kantor. Ya memang kantor gitu, banyak ketemu orang-orang, sering ketemu dan bisa jadi tempat subur di mana perselingkuhan bisa terjadi. Tapi jangan main-main loh, akibatnya fatal banget, bisa menghancurkan keluarga, menghancurkan karir kamu, kepercayaan orang ke kamu dan merusak nama baik kamu, ya kan? Jadi lebih baik jangan lakukanlah ini. Di sini aku pengen kasih tahu kenapa sih bisa terjadi office affair ini. Nah, yang pertama penyebabnya adalah pertemuan yang intens. Bayangkan aja 8 jam sehari, itu belum kalau lembur dan sebagainya, dan seminggu itu bisa 5 sampai 6 hari. Jadi intensitas pertemuan kamu dengan rekan kerja kamu daripada pertemuan dengan keluarga kamu di rumah tentu banyakkan dengan teman-teman kantor dan itu kalau sering komunikasi yang nyaman terjadi, maka
timbullah bibit-bibit cinta yang terlarang ya. Jadi jaga komunikasi kamu, intens boleh tapi tetap dalam komunikasi yang profesional ya. Dan yang kedua biasanya terjadinya office affair ini adalah curhat masalah. Sebenarnya aku pribadi nggak pernah sih kalau curhat yang pribadi banget. Jadi kalau memang untuk masalah kantor ada hal-hal yang kamu rasa nggak enak, ya udah lebih baik kamu selesaikan masalah itu sendiri atau curhat orang di luar kantor, misal ke pasangan kamu sendiri lah ya kan, atau ke keluarga kamu, ya minimal ke pasangan, karena teman cerita terbaik ya pasangan kamu sendiri, apalagi sudah dalam hubungan pernikahan. Apalagi kalau kamu curhat ke lawan jenis, no, itu bisa ya itu tadi kembali timbul kenyamanan dan akhirnya mulai dari masalah kantor nanti merambat ke masalah pribadi dan akhirnya berujung ke perselingkuhan. Jadi jangan pernah curhat masalah pribadi apalagi ke lawan jenis, itu terlarang ya di kantor karena nggak profesional. Kemudian biasanya penyebab yang terjadi adalah penampilan terbaik itu seseorang saat berada di kantor. Kenapa? Karena pagi hari kamu fresh nih, pakai parfum, wangi, pikiran segar baik secara fisik maupun mental ya pagi hari. Jadi penampilan terbaik kamu ya di kantor, baik laki-laki maupun perempuan bisa dress up kan. Dan itu saat kita dilihat di kantor, wah ini cantik sekali, wah ini keren sekali, ganteng sekali kalau di kantor ya. Padahal kalau penampilan di rumah ya udah pakai piyama, capek, ngantuk gitu kan. Jadi energi terbaik kamu, energi penuh kamu saat di kantor. Saat sudah pulang itu kamu sudah lelah, jadi energimu sudah nggak ada. Pasangan lihat kamu suntuk banget di rumah, tapi orang kantor ngeliat kamu gila keren banget ya kalau di kantor. Jadi jangan terkecoh sama ini ya viewers. Kamu harus teredukasi bahwa penampilan terbaik seseorang tuh saat dia bekerja atau saat di kantor. Best moment lah istilahnya. Worst momentnya di rumah yaitu tadi. Jadi kita harus tahu bahwa seseorang itu profesional saat di kantor, tapi di rumah enggak. Kamu harus tahu mengenai ini ya. Dan yang terakhir adalah nilai moral yang turun. Pasti kamu pernah pengalaman kan kalau ada orang itu tuh itu lagi deket tuh sama atasan, atau itu lagi deket sama si A sama si B nih. Terus akhirnya ada yang menanggapi, ya itu mah udah biasa namanya di kantor. Pasti banyak lah kayak gitu. Istilahnya low key flirting tapi ya udah itu adalah budaya yang biasa di kantor. No, kalau kamu sudah punya pilihan dalam hidup, udah punya pasangan atau mungkin pernikahan, kamu harus tanggung jawab sama pilihanmu. Kamu harus komitmen, kamu harus setia, kamu harus kamu komitmen, tanggung jawab sama pilihan kamu itu. Kalau kamu main-main, ya sudah nggak usah berkomitmen sama orang daripada kamu lukai hati seseorang. Dan hati-hati, karma does exist. Jadi lebih baik jangan kamu lakukan. Tetap kamu pegang nilai moral bahwa kalau kamu sudah berkomitmen dengan seseorang, maka peganglah teguh itu. Oke, menunjukkan kamu orang berakhlak baik, bukan hanya berilmu aja. Dan tipsnya supaya kamu nggak terjebak dalam perselingkuhan, wajar lah namanya di kantor kita ketemu orang-orang yang keren-keren gitu kan, pada dandan semua dress up pinter keren, aduh keren banget sih orang ini ya kan, apalagi atasan rekan kerja. Jadi jangan pernah curhat lah sama mereka, itu yang pertama. Jangan jadikan lawan jenis itu teman curhat kamu. Kalau bisa pasang foto keluarga kamu di meja kantor, itu menunjukkan bahwa kamu sudah punya keluarga atau pasangan, dan menunjukkan bahwa hubungan kamu itu harmonis. Bukan untuk pamer, kadang kamu berpikir enggak terlalu show off keluarga aku. Enggak, kan cuma foto aja menunjukkan oh ya orang ini sudah punya pasangan gitu. Kemudian tetap berpakaian yang sopan dan hindari berduaan sama lawan jenis. Misal, ayo nanti aku anterin pulang, atau ada yang pengen nebeng pulang, atau ayo kita makan siang bareng. Jangan loh ya. Hati-hati kalau dari berduaan itu di antara kalian ada setannya gitu. Jadi janganlah kalau dengan lawan jenis. Kalau mau ya bertiga aja, ngajak teman kamu sama teman kamu lawan jenis, nggak masalah. Pokoknya jangan berduaan, karena banyak kejadian yang aku lihat dulu di kantor, banyak sekali kejadian seperti itu. Baik, this is the end of elaboration drama kantor. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan pencerahan ya bagaimana sih menghadapi permasalahan problematika di kantor, dan solusi-solusi yang aku kasih ini bisa jadi efektif buat kalian. Oke, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @elisawidya.k, dan bisa kasih ide-ide juga ya buat aku, kira-kira apa sih yang pengen dibahas lagi di Elaboration the Series ini, misal tentang peristiwa kehidupan apapun itulah, di kolom komentar YouTube channel Elisa Widya. So yeah, see you on the next episode. Bye bye.